Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang telah dilimpahkan pada diri kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di majelis yang penuh barakah ini untuk melaksanakan rutinitas kita bersama, yakni pengajian malam Selasa. Semoga apa yang telah kita lakukan ini dan yang akan kita lakukan senantiasa tercatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga dengan lantunan-lantunan sholawat yang kita lantunkan bersama, semoga kita semua kelak akan memperoleh syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan pertemuan kita pada malam Selasa kemarin, yakni bagaimana cara kita untuk menjaga hak-hak kita kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Maka untuk kesempatan malam hari ini kita ingin melanjutkan tentang masalah apa yang seharusnya kita jaga untuk menjaga ikatan persahabatan dengan saudara-saudara kita atau dengan sahabat-sahabat kita, sehingga persahabatan tersebut senantiasa akan menjadi wasilah kita untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Al-wadifatu as-saniyatu, adapun keharusan as-saniyatu yang kedua, mura'atu huquqis suhbati, yaitu menjaga hak-hak persahabatan. Famahma in aqadatis syirkatu wantadhamat bainaka wa baina syarikika as-suhbah fa 'alaika huququn yujibuha aqdas subhati wa fil qiyami biha adabun. Famahma in aqadat, maka semasa telah terjadi apa asyirkatu, apa persekutuan, wantadhamat, dan terjalin, bainaka, di antara dirimu, wa baina syarikika, dan di antara temanmu, apa asuhbatu, apa persahabatan, fa'alaika, maka itu wajib bagi kamu, hukukun, adapun beberapa hak, yujibuha, yang mengharuskan apa hukuk, aqda suhbati, kepada mengikat pertemanan. Jadi ketika kita sudah menjalin hubungan yang baik dengan sahabat-sahabat kita, maka sudah barang tentu agar pertemanan kita dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita ini senantiasa terjaga dengan baik, maka kita harus menjaga beberapa hal. Wa fil qiyami biha adapun, dan untuk menempati hal-hal tersebut, hak-hak tersebut, maka ada beberapa etika, ada beberapa cara yang harus kita laksanakan. Waqad qala, dan benar-benar telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul akhaini masalul yadaini taghsilu ihdahuma al ukhra.
Rasulullah menyampaikan masalul akhawaini, adapun perumpamaannya dua orang yang mengikat persaudaraan itu, masalul yadaini itu seumpamanya dua tangan. Tagsilu membasuh, apa ihdahuma, apa salah satunya, yadaini al ukhra kepada tangan yang lainnya. Rasulullah di dalam mengumpamakan persahabatan di antara satu orang dengan satu yang lainnya, beliau mengumpamakan persahabatan itu diumpamakan dengan dua belah tangan kita. Bagaimana kedua belah tangan kita? Tagsilu ihdahuma al ukhra. Jadi ketika yang satu membutuhkan, satu siap untuk mengulurkan bantuan. Ketika yang tangan kanan membutuhkan, maka tangan yang kiri siap untuk memberikan pertolongan. Demikian juga ketika yang kiri membutuhkan pertolongan, maka yang kanan harus siap untuk mengulurkan bantuan tersebut. Ini yang harus senantiasa kita lakukan. Sehingga ketika nanti di dalam sebuah pertemanan atau di dalam sebuah persahabatan, ini ketika saling mengisi di antara satu dengan yang lainnya, maka fa insya Allah persahabatan itu akan senantiasa terjaga dengan baik. Nanti yang satu seandainya membutuhkan, yang satunya seandainya dirinya mampu di dalam masalah finansialnya, temannya sementara dalam segi finansial kurang mampu, dibantu dengan finansialnya. Yang nggak mampu membantu secara finansialnya, mungkin bisa membantu dengan tenaganya, menggunakan pemikirannya. Saling menutup di antara satu dengan yang lainnya, saling membantu di antara satu dengan yang lainnya. Jangan timpang. Kalau timpang nanti repot, nanti sudah. Sehingga inilah di antaranya contoh yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana agar sebuah persahabatan, agar sebuah persaudaraan ini senantiasa terjaga untuk selamanya. Wadakhala, dan masuk siapa Rasulullah Muhammad SAW ajamatan, masuk di dalam sebuah tempat yang banyak tanamannya atau banyak pohonnya. Saya nggak berani nyontohkan itu hutan gitu. Kayaknya kalau di Saudi, di Mekah, Medina itu nggak ada hujan, nggak ada hutannya kayaknya. Kayaknya itu yang ada cuma batu tok itu. Kalau bilang ajamatan itu kalau arti umumnya itu ya kayak hutan gitu. Tapi kalau di Mekah, Medina itu kok nggak pernah kelihatan ketemu hutan, kayaknya kok nggak pernah. Ada paling batu, padang pasir itu yang ada, gunung gitu. Jadi saya artikan ajamatan itu sebagaimana yang disampaikan oleh pentafsir daripada kitab ini, yakni Imam Al-Ghazali. Beliau menyampaikan wahya mujtami'us syajar gitu, tempat berkumpulnya atau tempat yang banyak tumbuhannya. Tapi kalau di kaumus mungkin bisa dilihat ajamatan itu sejenis hutan gitu. Pada suatu ketika Rasulullah masuk ajamatan, pada sebuah tempat yang banyak pohonnya. Fajtana minha sawakaini. Maka kemudian Rasulullah ijtana, beliau mengambil minha dari ajamah tersebut sawakaini kepada dua ranting. Ahaduhuma mi'wajun. Adapun salah satunya sawakaini mi'wajun, itu ada yang bengkok. Wal akharu, dan adapun yang lainnya mustaqimun, itu lurus. Wakana, dan ada ma'hu, itu tetap besertaan dengan Rasul, siapa ashabuhu, siapa para sahabatnya Rasul, siapa ba'du ashabihi, siapa sebagian dari para sahabatnya Rasul. Wa'ato, maka memberikan siapa Rasul hu kepada ba'du ashabi al mustaqimah, kepada ranting yang lurus. Wa amsaka, dan menahan siapa Rasul linafsi, untuk dirinya Rasul al mi'waja, kepada ranting yang bengkok. Faqala, maka kemudian berkata, matur siapa ba'du ashabihi, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, anta ahaqqu minni bil mustaqim,
Anta adapun engkau wahai Rasul itu ahadku, lebih berhak minni daripada diriku, bil mustaqimi dengan memperoleh ranting yang lurus. Faqala, maka kemudian menyampaikan atau bersabda siapa Rasul, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa wa yus'alu an suhbatihi hal aqama fiha haqqallahi ta'ala aw adha'ahu. Rasulullah ketika beliau suatu ketika masuk di dalam sebuah tempat yang di tempat tersebut banyak pohon, Rasulullah mengambil ranting dua, yang satunya lurus, yang satunya bengkok. Lah yang lurus ini diberikan kepada sahabatnya, yang bengkok, yang kurang bagus dipakai oleh Rasulullah. Akhirnya sahabat tersebut bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, anta ahadku minni bil mustaqim. Engkau lebih pantas untuk memakai yang lurus ini daripada saya wahai Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa wa yas'alu an suhbatihi hal aqama fiha haqqallahi ta'ala aw adha'ahu. Ma min sahibin, tidak ada satupun dari sahabat, yashabu yang bersahabat, siapa man sahiban kepada seorang sahabat, walau sa'atan, dan sekalipun di dalam waktu yang sesaat, min naharin, dari waktu siang, illa wa yus'alu, kecuali wa yus'alu, dan ditanya siapa man an suhbatihi, dari pertemanannya man. Apa yang ditanyakan? Hal aqama fiha haqqallahi ta'ala aw adha'ahu. Hal aqama, apakah mengerjakan siapa man fiha, di dalam suhbah, haqqallahi, kepada hak-haknya Allah Ta'ala, au adha'ahu, atau menyanyiakan siapa man hu, kepada hak Allah. Ketika Rasulullah dibilangi oleh sahabat tadi bahwasanya jenengan yang lebih bagus Rasulullah daripada saya, ini saya nggak pantas menerima ini, yang pantas ini jenengan yang lurus lebih bagus. Beliau jawabnya, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa wa yus'alu an suhbatihi. Setiap orang yang menjalin ikatan persahabatan di antara satu dan yang lainnya, maka dirinya kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang masalah persahabatan tersebut. Hal aqama fiha haqqallah, apakah di dalam persahabatan tersebut digunakan untuk menegakkan hak-haknya Allah, au adha'ahu, atau dirinya dalam persahabatan tersebut menyanyiakan haknya Allah. Jadi persahabatan yang paling bagus itu adalah merupakan sebuah persahabatan yang mengikat di dalam untuk mengajak semakin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kok pertemanan yang justru malah nggak ditarik untuk mengajak kepada kebaikan. Waktunya seandainya berteman, waktunya temannya untuk ngerjakan sholat atau mungkin mau jamaah malah dijak jagongan. Nah, ini bersahabat yang tidak baik. Yang bagus bagaimana? Ketika kita berteman dengan orang, waktunya jamaah, ayo bareng-bareng ke masjid. Ini yang paling bagus. Sebab kadang-kadang kan gitu, kita itu ketika ditamui orang, ada teman atau saudara main ke rumah kita, pas kemudian waktunya sholat, padahal kita biasanya jamaah, itu mau ngusir saja nggak enak. Kita lebih menjaga hakul dhaifnya, menjadi seorang tamu. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk senantiasa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan Rasulnya serta iman kepada hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka alangkah baiknya dirinya memuliakan tamunya. Sehingga untuk mengatakan ayo jamaah, atau kesannya kayak mau mengusir kepada orang yang bertamu kepada kita. Maka yang paling bagus bagi kita ketika kita berkumpul dengan bermain kepada sahabat-sahabat kita, mari kita gunakan untuk menjadi wasilah kita taqarrub kepada Allah. Waktunya jamaah, ayo jamaah dulu ya, nanti jagong lagi.
bukan kok malah asik jagung meninggalkan apa kesunahan atau apa yang sudah biasa dilakukan.